tega. Jangankan menderita, sekedar digigit nyamuk aja kepada anaknya sematawayang ini, Abraham tidak rela. Kenapa? Anak satu-satunya, coy. Mati-matian minta kepada Tuhannya, coy. Tiba-tiba dikasih, begitu sayang dia. Penjagaannya luar biasa. Sayang sesayang-sayang. Anak sematawayang. Pada saat keadaan sayang-sayangnya kepada anaknya yang tunggal ini, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Melihat subhanallah, maha suci Allah. Ternyata Abraham tidak bisa diragukan imannya. Diganti anak itu dengan binatang sembelihan yang besar, lembu besar. Diuji dia, Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Tapi sebaliknya, kalau anaknya sudah dua, ada Ismail yang 14 tahun mempersamainya. 14 tahun bersama dengan anaknya. Bayi imut digendongnya kemana-mana. Usianya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi lucu-lucunya. 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi lucu-lucunya. Puas Abraham 14 tahun bersama anaknya sematawayang ini, anak tunggalnya. Puas. Dan kemudian lahirlah anak kedua. Anak kedua lahir. Ketika anak kedua lahir, Allah datang. Abraham, ya Rabb, aku ingin anakmu yang kedua. Apa kata Abraham? Ambil aja. Gak apa-apa, silakan aja ambil. Toh ada anakku yang kusayangi, yang sematawayang. Abraham mencintai anak pertama. Itu pasti tuh. Cinta pertamanya, kegagahan pertamanya, kesatria pertamanya, tulang punggung pertamanya, kegagahannya yang pertama, ya Ismail. Tuhan datang minta Isa, ya ambil aja. Berarti tidak maksimal pencobaan. Kenapa? Karena kasih sayang Abraham sudah tidak tunggal, udah terbagi. Kasih sayangnya separuh di Ishak, kasih sayangnya separuh di Ismail. Ketika Allah datang minta, kasih anakmu yang ini, yang Ishak. Apa kata Abraham? Ya ambil aja, toh masih ada satu. Enggak ada apa-apanya percobaan kayak gitu, enggak ada apa-apanya. Seibarat orang tua punya anak 3, meninggal 1, sesedih-sedihnya hatinya pasti terhibur, masih ada 2 kan. Iya toh? Ismail pasti datang mengelus-elus bapaknya. Ayah kan masih ada aku, biarkan aja adik pergi. Demi untuk Tuhan minta, biarkan ada kan. Oh iya betul. Ya udahlah Rab, ambillah anakku ini, nggak apa-apa. Tapi bukan itu. Allah melihat hati Abraham pada saat Abraham meminta, berangis-nangis, dia berdoa memohon kepada Tuhannya agar diberikan keturunan dan diberikan satu bernama Ismail. Satu-satu ini diminta lagi. Barulah itu percobaan yang sangat luar biasa. Seibarat apa? Bang Suma punya duit 1 miliar, hilang 100 juta, masih ada 900 juta. Cak Ayu tidak terlalu menderita kali. Tapi kalau Pak Bom duitnya cuma 10.000, hilang 10.000, jilat telapak kaki Cak Ayu, menderita semenderitanya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau Ismail yang diminta tidak ada adiknya, itulah baru benar-benar ujian yang maksimal. Tapi kalau Isa yang diminta ada Ismail, itu bukan ujian Cak Ayu. Itu cuman apa ya bilangnya ya? Ya cuman apa ya bilangnya ya? Ya cuman takdir aja nya. Sementara ini bukan takdir, ini percobaan Tuhan. Buktinya anaknya tidak jadi mati, yang mati adalah domba. Berarti percobaan. Maka ada yang perlu diluruskan di dalam terjemahan Bible ini. Ada pastinya. Jangan memperbodoh diri. Firman Tuhan kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, titik. Jangan lagi ditambah, yakni Ishak. Ketahuan bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi. Wah, ini kalau dalam
kasus polisi nih, kalau Intel nih yang tangani kasus kayak begini, udah ketahuan ini pendusta, ini pembohong. Anakmu yang tunggal kok yang nyebutnya yakni Isa anak kedua. Piye toh? Wah, bubar. Ini bullshit, bohong. Anak pertama itu yang disebut anak tunggal, Cak Ayu. Anak pertama anak tunggal. Anak tunggal itu anak sematawayang. Tidak ada adik, tidak ada kakak. Itu baru anak tunggal. Kalau sudah ada kakaknya disebut anak tunggal, hanya orang yang makan plastik basi yang bisa mengimani itu. Makanya Al-Quran saya menceritakan kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu percaya dan menyangka bahwa itu adalah kitab. Padahal sesungguhnya itu bukan dari Alkitab. Dia berkata itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ngarang cerita, bolak-balik kitab suci, dibola sana sini. Ya, Tuhan dibilang manusia, manusia dibilang Tuhan, anak tunggal dibilang anak kedua dibilang anak tunggal. Itu bagi orang berakal pasti tinggalkan buku itu karena irasional, tidak masuk akal. Saya kira begitu, saudara. Terima kasih, batuk saya hilang. Baik, Bang Juma, terima kasih. Izin saya tanggapi, boleh Bang Juma? Saya tambah satu data ya. Pertanyaan pertama tadi. Bunda, boleh aku kasih data satu. Sebentar Bang KTP. Ketika Sarah mati itu kejadian 23 ya. Maka kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron. Di tanah Abraham datang kata akhirnya. Sebagai orang asing. Iya, Abraham tidak serumah. Abraham datang meratapi mayat Sarah. Lanjut, silakan. Lanjut pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Ya. Izin saya tanggapi yang pertanyaan pertama Bang Juma. Berarti tidak ada ya Bang Juma di Al-Quran yang menuliskan perintah sunat gitu ya Bang Juma? Kalau langsung disebutkan sunatlah kulubmu itu nggak ada. Kenapa saudara? Kenapa? Nabi Ibrahim anaknya Ismail. Anak pertama, manusia pertama setelah Abraham yang bersunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan Nabi Ismail bersunat. Masakan orang yang bersunat diperintahkan bersunat? Wahai Nabi Muhammad, sunatkanlah dirimu. Loh, kan aku sudah bersunat. Coba ada nggak literasi di dalam Islam? Orang Arab pada masa Rasulullah begitu masuk Islam mereka disunat. Semisal sahabat-sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, disunat tak mereka setelah mereka masuk Islam? Tidak. Kenapa bisa? Karena mereka sudah sunat dari kecil. Mereka keturunan Nabi Ismail. Secara turun-temurun, adat istiadat mereka secara rutinitas setiap bayi mereka lahir, mereka sudah disunat. Sama seperti orang Yahudi, keturunan Isa disunat, keturunan Ismail disunat. Bahkan keturunan Ismail lebih dulu disunat daripada Nabi Ishak. Maksud saya, Nabi Ismail lebih dulu disunat daripada Ishak. Orang yang mengentaskan kemudian Islam lebih dulu sunat daripada Yahudi. Pahami itu. Kecuali Anda ingin mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada sunat, berarti Nabi Muhammad tidak sunat. Berarti saya juga bisa begitu dong. Di dalam Taurat tidak ada dikatakan sunat Musa, tidak ada dikatakan Daud sunat, tidak ada dikatakan Salomo sunat. Berarti mereka orang ini tidak bersunat dong. Kalau mau bodoh-bodohan kayak gitu, mari kita bodoh sama-sama. Aku nggak mau, nggak jadi. Anda aja, silakan. Oke, baik. Kalau silakan. Di hadis ada Bang Juma, Nabi Muhammad mengucapkan dengan mulutnya sendiri,
salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kemudian terhadapku adalah aku lahir dalam keadaan sunat. Itu saudara. Oke, baik. Izin satu lagi Bang Juma. Silakan. Kalau hadis itu dari ulama atau dari sahabat? Maksudnya Al-Quran kan firman Allah. Kalau hadis itu dari tafsir dari ulama-ulama atau dari sahabatnya Nabi Muhammad itu? Jadi gini, saya uraikan supaya mudah saudara pahami. Gini, kalau kita berbicara mengenai hadits, Nabi Muhammad menerima firman Allah. Yesus menerima firman Allah. Nabi Muhammad tidak menambah, tidak mengurangi firman Allah. Yesus tidak menambah, tidak mengurangi firman Allah. Bagi mereka ada firman Allah, baik Nabi Muhammad maupun Yesus yang adalah Nabi. Firman Allah. Uraian mereka tentang firman Allah inilah yang disebut hadits. Jadi kalimat Allah datang kepada manusia biasa kayak Bang Suma ini harus melalui guru-guru. Guru-guru yang menjelaskan. Guru-guru menerima dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Sahabat kepada tabi'in. Tabi'in turun lagi kepada tabi'in. Sampai kepada imam-imam, ulama, guru-guru. Kemudian ke santri. Seperti saya. Itu. Nah, Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad. Untuk supaya Nabi Muhammad ini menjelaskan Al-Quran itu kepada orang lain, maka penjelasan Nabi Muhammad inilah yang disebut hadits. Mana legalitas Nabi Muhammad untuk menyampaikan hadits? Al-Quran. 1. An-Nahl ayat 44. 2. Al-Baqarah ayat 129. 3. Al-Ma'idah ayat 67. 4. An-Nisa ayat 64. Al-Ma'idah ayat 31. Dan seterusnya. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan inilah yang disebut hadits. Sampai sini paham? Ya, paham Bang Juma. Oke. Saya pikir ada situ kejadian di mana sahabat Nabi melihat contoh Nabi Muhammad lagi pergi ke suatu tempat ditulis gitu. Seperti itu bukan ya Bang Juma? Ya, hadits itu adalah perbuatan Nabi Muhammad, persetujuan Nabi Muhammad, ketetapan beliau, perkataan beliau yang menguraikan kemudian satu hukum. Itulah yang disebut hadits. Jadi Nabi Muhammad berkata, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan cara-cara. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka sahabat menguraikan. Salatnya Nabi Muhammad begini, mengangkat tangan, kemudian melipat di depan dada, lalu kemudian rukuk, berdiri kemudian, lalu turun langsung sujud, lalu duduk, lalu sujud lagi, lalu kemudian berdiri kembali. Begitu diuraikan oleh para sahabat. Siapa yang punya potensi, siapa yang punya kemudian kapasitas untuk menjelaskan Nabi Muhammad? Sahabat dong. Siapa yang berpotensi, yang punya kapasitas untuk menjelaskan Yesus? Murid-muridnya dong. Berapa muridnya Yesus? 12 dong. Tapi kenapa yang menjelaskan bukan muridnya? Lukas bukan muridnya, Markus bukan muridnya, Paulus bukan muridnya. Siapa lagi? Matius, penulis buku Matius juga bukan muridnya. Penulis buku Yohanes juga bukan muridnya. Kenapa loncat? Kalau hadits,
Al-Quran setelah Nabi Muhammad, ya sahabatnya dong, muridnya dong. Setelah muridnya, ya muridnya murid. Habis itu ya cucunya murid. Habis itu ya cicitnya murid. Seterusnya turun. Makanya ada yang disebut dalam Islam sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian informasi. Dari si A ketemu si A, si B ketemu si C ketemu si D ketemu dengan E ketemu dengan F ketemu dengan G. Begitu seterusnya sampai hari ini. Itu Islam. Kalau di Kristen, Yesus. Habis itu kemana? Langsung terjun ke K. Tidak melalui B, C, D, F, G, H, I, J. Langsung di K. Dari mana Lukas mendapatkan berita-berita itu? Dari kesaksian-kesaksian orang. Siapa orangnya? Ente gelap. Saya menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Kapan Yesus datang kepada Paulus? Enggak pernah. Kapan dia ceritakan? 13 buku, berarti Yesus harus menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Paulus bertahun-tahun. Kenapa? 13 buku, coy. Siapa yang pernah melihat Yesus datang kepada Paulus ketika dia menulis buku Roma, ketika dia menulis Filipi, dan seterusnya? Siapa yang pernah melihat? Tak ada yang pernah melihatnya. Paulus menulis buku dalam penjara. Salah satunya Timotius. Misalnya Filipi. Ada Yesus datang ke situ? Nggak pernah Yesus masuk penjara. Permisi Pak. Ya siapa? Saya mau jenguk tahanan. Namanya siapa? Yesus. Mau ketemu dengan tahanan siapa? Paulus. Udah masuk. 2. Diajarin di situ? Pernah? Nggak pernah. Ada cerita itu? Nggak ada. Lalu dari mana mereka mendapatkan informasi ini? Dari kesaksian-kesaksian orang. Siapa orangnya? Nggak tahu. Nggak tahu tiap orang. Mungkin Martinus, Marta, Filipus, Spertus, Andrianus, Tandiolong Mantidenteng, Sumilang, Mingkondong Diobela, Kandebobo Sisolapekan. Nggak tahu siapa orangnya. Siapa yang menjelaskan itu kepada Lukas? Gelap. Tapi kalau Rasulullah 22 tahun dia duduk di hadapan murid-muridnya, mengajarkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikalladzi khalaqa khalaqal insana min alaqa. Setiap bulan suci Ramadan 30 juz Nabi Muhammad menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Selama 22 tahun lebih Nabi Muhammad kemudian memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Adakah Yesus pernah membaca? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Pernah Yesus baca dalil itu? Gak pernah. Terus dari mana pengarang Yohanes menulis itu? Gak tahu. Dari mana? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyelidikinya. Lalu menyusunnya kembali untukmu. Pernah Yesus mengucapkan kalimat itu? Enggak pernah. Lalu dari mana kemudian Lukas mengambil kata-kata kayak gitu? Dari Rasul Paulus yang diutus Tuhan kita Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Laodikia. Dari mana Paulus mengambil kata-kata kayak gitu? Dari Yesus? Enggak juga. Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 12, Aku Yesus sang penerima firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak punya pengantar karangan. Sementara penulis Bible, sini kimi sendiri. Lihat mongko sendiri kawan. Dia aja sendiri. Surat-suratnya Paulus itu. Surat kepada jemaat di Roma. Surat kepada jemaat di Galatia. Apa itu? Yesus aja nggak pernah kirim-kirim surat.
Nah, jadi begitu saudara ya, supaya dipahami bahwa bagi kami untuk menjadi Islam berakal dulu. Jadi kami tidak mengimani Islam itu begitu saja. Di Islam itu ada yang beriman lalu berilmu. Ada juga sebaliknya, berilmu dulu baru beriman. Itu di Islam tuh berlaku. Ada yang beriman dulu baru berilmu. Tapi ada yang berilmu dulu baru beriman. Kedua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau Anda beriman dulu, wajib hukumnya dibarengi dengan ilmu. Kalau Anda berilmu dulu, wajib hukumnya diimani. Itu di Islam nggak bisa terlepas antara ilmu dan iman, antara iman dan ilmu nggak bisa terlepas. Kalau di Kristen terbalik, Cak Ayu. Di Kristen itu apa? Imani dulu, baru pelajari. Nah, bagaimana kalau tidak masuk akal? Imani aja, pokoknya iman lebih tinggi daripada akal. Kalau sudah tidak masuk akal, EGP, yang penting iman ini saja. Itu di Kristen. Sama seperti tadi, ambillah anakmu yang tunggal, imani, yaitu Isa. Imani aja, jangan protes. Diam, sadap. Diam. Oke, Bang. Diam. Sadap, imani aja. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Hah? Akal mengatakan, hah? Anak tunggal Ishak? Oh, nggak mungkin. Tapi apa kata Kristen? Sadap, diam, imani saja. Kapan kau berontak berarti tak ada Roh Kudus dalam dirimu. Itu di Kristen, Cahayu. Kalau di Islam enggak. Apa? Ini gimana ceritanya? Dari mana dasarnya ini? Ribut para imam, ribut mazhab kemudian. Oh, ini tidak bisa. Kita harus gelar ilmiah. Gimana ceritanya ini? Anak tunggal kok jadi anak kedua jadi anak tunggal. Gimana caranya? Nggak boleh. Harus diputuskan. Kalau perlu kita harus putuskan hari ini juga. Dipanggil pakar. Ini gimana ceritanya? Dari mana asalnya ini? Apa asbabul wurudnya? Asbabul nuzulnya kayak mana? Buka. Itu di Islam. Jadi harus dikaji dengan ilmu dulu, baru diimani. Atau ketika sudah terlanjur beriman, iman itu harus selaras dengan ilmu. Tidak boleh melambai sendiri tanpa bersanding dengan ilmu pengetahuan. Itulah Islam. Berbeda dengan Kristen. Maria melahirkan Tuhan, imani aja, tutup akalmu, pokoknya jangan mau bahas lagi. Titik. Yesus lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Tuhan lahir, Cauduk. Bagaimana bisa benar? Udah, tugasmu imani aja. Pokoknya akhir bulan bayar per puluhan. Nggak usah lagi kau pikir-pikir itu. Pokoknya kau selamat. Selamat. Kristen selamat. Titik. Jangan mau lagi bahas. Sudah, jangan. Bang. Tapi Tuhan masa dilahirkan sama cewek? Jangan terlalu ambisius, Bang. Jangan pakai akal, matikan akalmu, imani aja. Itu di agama Anda. Silakan, Bang. Bang Yuma. Ya, Paman. Tolong dijelaskan sama saya, kenapa sholat itu harus jam 1? Itu ada apa? Jam 3 ada apa? Jam 6 ada apa? Jam 9 ada apa? Tolong dijelaskan, Bang. Oke, baik. Jadi Islam itu ya di dalam Al-Quran jelas sekali mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 100 tolu. 100 tolu. Ya, tolu itu berapa? Nggak tahu saya, Bang. Saya orang Dayak. Sama, saya pun nggak tahu. Sama ya? Bang. Oke. Al-Quran mengatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qadaitumus shalah fazkurullah qiyamah wa qu'udah wa ala junubikum wa iza tama'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban ma'quta. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, ingatlah Allah ketika kamu duduk, ingatlah Allah ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasanya. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Iya, Bang.
Yes. Saya beriman dengan waktu itu. Cuma saya tidak ngerti dengan waktu itu ada apa yang terjadi itu, Bang. Enggak perlu. Itu perintah. Itu perintah. Jadi saya harus imanin aja. Oh, itu perintah dari Allah. Sekarang kalau Anda ditanya, jangan makan babi. Anda bertanya kepada Tuhan, kenapa kau haramkan babi itu? Tanyakan dulu, jelaskan dulu kepada saya. Saya pokoknya tidak mau tunduk. Kau jelaskan dulu. Kenapa kau suruh saya larang makan babi? Ayo, jelaskan kepada saya. Itu maunya, gitu. Mau kayak gitu? Hah? Mau kayak gitu? Jadi Kristen kalau mau kayak gitu. Jadi Kristen. Jangan jadi Islam. Karena di Islam itu sami'ana wa ta'ana. Islam itu ketundukan. Ketika Tuhannya mengatakan lari, kami lari. Tuhannya mengatakan duduk, duduk. Kami nggak protes. Kenapa kamu memerintahkan saya saya harus ibadah pada jam segitu? Apa maksud lo? Jadi saya bukan Islam. Gitu. Kalau di Kristen boleh. Boleh. Saking jengkelnya Kristen, saking jengkelnya Kristen kepada aturan-aturan Tuhan, sampai aturan Tuhannya harus mati dengan membayar tumbal di atas pohon salib. Betul? Jadi gini, Bang Juma. Saya juga bukan orang Islam, jadi bukan orang Kristen. Cuma kalau saya suruh mengimani, saya harus teliti dong. Ya udah. Oke. Kamu sudah teliti dirimu? Tunggu dulu. Kamu sudah teliti dirimu? Ya udah. Kamu udah teliti. Ada berapa urat saraf yang ada di tangan kirimu? Enggak kita saya tanya dulu. Kamu meneliti sesuatu yang sudah diajarkan untuk ditaati oleh Tuhan. Katanya kau harus meneliti dulu. Kamu sudah meneliti ada berapa urat saraf yang ada di pelipismu? Sampai matamu itu bisa berkedip. Enggak begitu, Bang Juma. Giliran Tuhan yang memerintahkan kamu harus seklek, kamu harus tanya, kenapa harus saya begini? Pernah nggak kamu tanya? Dengar saya dulu 1 menit. Saya juga tidak condong ke Kristen dan saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda seperti ayam yang tidak punya agama, nggak ada urusan bagi saya. Saya hanya menyelesaikan kewajiban saya sebagai seorang Muslim, ditanyai oleh manusia kayak ente. Ya gitu, begitu, saudara. Ya begitu. Pertanyaan saya, kalau saya benar-benar memahami Islam, saya tanya, kenapa sholat itu harus waktu itu? Jam 12. Tuhan memerintahkan itu, saudara. Tuhan yang memerintahkan itu. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tidak ditanya tentang apa yang diaturnya, tentang apa yang dikerjakan Tuhan. Wah, nggak bisa itu. Ya sudah, kau protes sekarang sama Tuhan. Kenapa kamu harus? Kenapa kamu nggak protes Tuhan? Kenapa kamu nggak dilahirkan menjadi perempuan cantik? Kenapa? Kutanya dulu samamu. Kenapa kamu nggak memprotes penciptamu? Tuhan, ngapain lu ciptakan gue pakai laki-laki, pakai ada nonotnya lagi? Harusnya aku jadi perempuan. Kenapa Anda nggak tanya? Enggak, sebagai manusia saya tanya kepada saudara, kenapa Anda tidak tanya kepada pencipta Anda untuk Anda dicetak jadi wanita? Kenapa? Itu beda, Bang Juma. Saya kan. Kenapa beda? Kenapa beda? Jawab dulu. Kenapa Anda harus jadi laki-laki? Kenapa nggak jadi perempuan aja? Kenapa nggak Anda protes? Begini, Bang Juma, saya bukan Kristen. Saya tahu, saudara, banyak orang Kristen yang sudah malu mengakui dirinya Kristen, apalagi kalau berhadapan dengan ahli kitab seperti Bang Suma. Malu. Bang Juma malu mengaku Kristen, gemetaran. Gemetaran kalau Kristen di hadapan saya. Saya hanya menjawab, kenapa saudara tidak protes kepada pencipta saudara? Entah itu bapak Anda, entah itu nenek Anda. Kenapa enggak protes kepada mereka? Kenapa kemudian Anda diciptakan menjadi seorang laki-laki yang nonotnya hanya seperti lombok biji besarnya? Kenapa? Nah, begini Bang Juma. Kenapa Anda enggak protes? Kenapa? Aduh, Bang Juma kan nggak tahu saya siapa. Saya tahu Anda manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, atau Anda itu adalah manusia yang punya agama tapi Anda malu mengakui itu. Justru Bang Juma, saya itu penganut tahu. Ya, oke. Tapi saya tahu Anda laki-laki kan?
Iya, tapi kan saya pengen Kenapa tahu. Anda tidak protes kepada Tuhan agar Anda dijadikan sebagai seorang wanita? Begini Bang Juma. Kenapa Anda terima begitu saja? Begini Bang Tanya Juma. dulu. Ku tanya dulu, kenapa Anda ini terima susah begitu saja? diskusinya. Kenapa Anda tidak protes, ambil pedang, angkat pedang, tantang dia? Hei kau yang telah menciptakan aku, tampilkan dirimu. Kamu tidak sopian. Kenapa kau ciptakan aku dengan nonot kecil seperti ini? Kenapa Anda tidak protes kayak gitu? Astagfirullah. Saya pengen Jadi, tahu Bang. Kami umat Islam, saudara, ketika diperintah kepada pencipta kami tunduk. Betul. Nggak ada daya kami untuk bertanya, kenapa harus jam 3 ya? Makanya Kenapa? makanya kita itu tidak bisa berkembang dan tidak bisa berpikir. Saya kan orangnya kreatif dan sangat. Ya sudah, apa-apa yang kau pikirkan tentang proses penciptaanmu? Kenapa kau jadi laki-laki? Bukan penciptaan. Kenapa harus sholat itu jam itu? Misalnya kan di dalam Islam kan, kenapa harus jam 12 ya? Kenapa harus jam 3 ya? Kenapa harus jam 6 ya gitu? Untuk apa Anda tahu itu? Ya karena saya kan mungkin suatu saat mualaf. Oh enggak, orang yang pakai mu'alaf itu adalah orang yang bisa menundukkan kemudian hatinya di atas kebenaran. Bukan kebenarannya, bisa, karena ilmu. Bukan kebenaran yang kemudian dianggap sebuah kesesatan. Nggak kayak Dulunya begitu. saya Buddhis. Ya, saya nggak ada memahami. urusan dengan Anda. Keyakinan Anda saya nggak ada urusan dengan itu. Betul. Anda kan bertanya kepada Saya juga tidak ada urusan sama Anda. Tidak ada. Saya tidak ada urusan dengan agama. Teman-teman, setahu saya orang ini naik ke sini punya urusan dengan saya, makanya dia bertanya kepada saya, betul? Betul. Sekarang Anda turun, Anda cari pohon kelapa, ajak pohon kelapa itu bicara. Jangan ke saya, Anda nggak ada urusan dengan saya katanya. Betul? Ya Anda turun, cari batu nisan, kuburan Cina, temani ngomong itu batu nisan. Hei batu nisan, kok kamu kayak saya otaknya beku? Kamu kok beku juga sama kayak aku? Bedanya aku bisa gerak loh. Tengok tanganku, tengok. Aku bisa goyangkan. Batu nisan kamu nggak bisa deh. Dibilang lagi tuh. Udah sana, pergi. Cari batu nisan kuburan Cina, kau ngomong sama batu nisan itu. Kalau Tuhan kami, Al-Quran menguraikan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, apa yang diperintahkan, apa yang diaturnya, apa yang diinstruksikan, apa yang dilarangnya. Hei Allah, kenapa kamu melarang itu? Nggak ada. Kitalah yang akan ditanyai oleh Allah. Wahum yus'alun. Kenapa ketika kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Kenapa ketika kamu hidup justru yang kau sembah manusia? Kenapa ketika kamu hidup, kamu justru melakukan satu kegiatan yang justru bertentangan dengan otakmu sendiri? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada pencipta. Itu namanya botol cuplis. Lanjut teman-teman. Ya Bang Juma, satu lagi. Boleh. Kan di Mazmur 22, kan dulu Bang Juma mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Adalah yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, yaitu Yudas. Saya mau tanya, di Mazmur 22 itu kan nubuatan perjanjian lama. Itu kata siapa itu nubuatan? Kata siapa itu nubuatan? Sebentar Bang Juma, kan itu lagu, Yesus mau mati, mau wafat di kayu salib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani. Nah di Mazmur Allah mengapa kau meninggalkan aku, itu ada nubuatannya di Mazmur 22. Allah mengapa kau meninggalkan. Jadi cocok, berarti benar yang disalib adalah Yesus gitu Bang Juma. Karena di Mazmur 22 satu perikop itu menceritakan kisah tangan di paku, apa semua lengkap. Terima kasih. Iya, oke. Jadi gini saudara, kitab saudara Eli Eli lama sabaktani itu tertulis di mana Bang? Enggak, maksudnya Lukas? Enggak. Eli Eli itu tertulis di mana? Lukas. Iya, perjanjian baru. Ada dan nubuatnya di Mazmur perjanjian lama. Iya, di mana itu? Itu bisa cari lupa saya. Ya, Matius kah? Atau di Markus kah? Atau di Lukas?
Masa gitu nggak tahu? Bantu Bang Handi, dibantu Bang. Apa? Di mana Etere tulis itu? Matius. Matius 27 46. 46. Ya. Tenang aja, Bible berjalan. Oke. Matius 27 nomor 46. Saya buktikan dulu Matius 9 nomor 9. Kita lihat supaya kita paham cerita ini. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius. Berarti yang menulis ini bukan Matius dong. Andaikan yang menulis ini murid Yesus, maka dia akan mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Tapi dia mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Tertulis di mana? Matius 9 nomor 9, Cak Ayu. Berarti Matius ini, kitab Matius ini tidak dituliskan oleh murid Yesus. Agar supaya buku ini dianggap sebagai tulisan murid Yesus, maka buku Matius diberi nama Matea. Padahal itu bukan tulisan Matius. Dan memang kitab terdahulu milik orang Kristen ini itu tidak ada namanya dulunya, nggak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini Yohanes, ini Markus, ini Matius. Itu belakangan munculnya baru dikasih nama. Termasuk kitab Wahyu. Nah, sekarang kita masuk. Anda mengatakan bahwa di dalam kitab Mazmur itu bukan nubuat, kawan. Sudah tertulis itu sebuah lagu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu. Rusa di kala pajar. Bukankah Yesus itu domba? Ini rusa. Rusa sama domba 2025 udah sama ya, Bang Andi? Tidak. Oh tidak sama, masih tetap beda. Di data nomor 2, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjut. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yesus ini minta tolong sama siapa? Yesus Tuhan turun jadi manusia, minta tolong kepada siapa lagi? Katanya Kristen satu Tuhannya. Allahku, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang. Oh ya? Tetapi engkau tidak menjawab. Terus? Dan waktu malam, tetapi juga tidak engkau aku tenang. Malam. Bukannya malam itu dia sudah dikubur. Mana yang betul ini? Ilahku, aku berseru-seru padamu pada waktu siang. Oke lah, pada waktu siang dia berseru, betul. Tapi pada waktu malam Yesus berseru enggak? Kalau waktu siang dia berseru kan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Itu oke lah, kita anggap itu Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Tapi pada waktu malam apa teriakannya? Kira-kira, ibu, ibu, lapar ibu, dingin, dingin, gak ada selimut. Akhirnya mungkin ibunya mendengarkan atau temannya akrabnya mendengarkan bernama Maria, sampai subuh raja di hari Minggu dia datang ke kuburan. Padahal cerita yang ada di Mazmur ini, siang dia teriak, malam juga dia teriak. Pada waktu malam, pada waktu siang kemudian aku teriak, berseru-seru, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Coba, malam dia tidak tenang. Apakah Yesus teriak juga pada malam hari? Perasaan dia pukul 18 sebelum pukul 6 sore karena mau masuk sabat, Yusuf Arimatea dan Maria dan juga Nikodemus minta kepada Pilatus untuk supaya jenazah yang ada di atas pohon ini diturunkan. Baru dimasukkan ke dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea, orang kaya pada saat itu. Tapi tidak ada orang mendengarkan teriakan di malam hari. Gak ada.
Berarti ini hanya cocok-cocokan yang tadi yang bukan murid Yesus supaya dianggap itu adalah Yesus. Saya kalau jadi Kristen malu mengambil data ini, malu mencocok-cocokkan cerita di dalam Bible saya dengan cerita yang ada di kitabnya orang Yahudi biar dianggap kelap. Dulu sebelum ada internet, umat Islam boleh ditipu dengan kata-kata ini. Eli Eli lama sabaqtani. Boleh umat Islam ditipu yang ada di pelosok, yang jauh dari internet, jauh dari pendidikan, jauh dari informasi. Boleh misionaris masuk. Kemudian dia memurtadkan. Tapi hari ini saya katakan kepada misionaris, dengar, kalau kalian masih menggunakan data ini, siap-siap ku permalukan. Orang-orang yang menulis Bible ini, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat. Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ditulis dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dikoreksi, dicocok-cocokkan dengan selera siapa? Selera Romawi. Setelah itu di abad keempat muncul tulisan-tulisan yang sudah kemudian dikanon. Yang tidak lulus kanon disebut sebagai Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan. Filipus, Barnabas, itu disembunyikan semua itu. Lalu kemudian yang cocok dengan imannya orang Roma Yunani, Lukas. Yang satu Markus, yang satu lagi dikasih nama Matius, yang satu lagi dikasih nama Yohanes. Cocok tuh dengan orang-orang Roma. Satu lagi surah-surah Paulus cocok dengan mereka. Tetapi Taurat cocok nggak? Nggak cocok. Makanya dikatakan perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yahudi. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin mereka. Berarti perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Tapi di meja Kristen, hukum baru Tuhan ini malah dikatakan sebagai perjanjian lama. Lalu kemudian Septuaginta tadi itu diusahakan sebisa mungkin dicocokkan dengan perjanjian baru, dinikahkan dia, dikawinkan dia, supaya berpelukan. Berpelukan. Jadilah kitabnya Kristen. Itu dibuat supaya sama. Ya, kebetulan ada saudara saya di sini dari Yudaism. Ya, apakah kemudian saudara Yudaism ini bisa mengakui bahwa perjanjian lama milik Kristen itu sepadan, searah, seia sekata dengan original teks yang mereka punya? Bisa nggak, Ahi? Oh enggak, jelas beda, kecuali terutama di dalam Mazmur 22 ini. Kalau kita terus ke ayat 16 yang tadi disebutkan kekuatan penyalipan, ya, sebab anjing-anjing telah mengurungi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Kejahatan tekstual. Padahal di situ bunyinya Kisafuni kelafim adat mereim hikifuni kaari yadai veraglai. Seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Inilah musuh-musuh Raja Daud. Jadi teksnya diganti untuk sama biar dengan konsep Yesus digambarkan dalam kitab Mazmur. Ya, tidak salah yang ku bilang. Bang Suma itu belajar. Sekira begitu, saudara Al-KTP. Jadi saya kalau jadi Kristen malu mencomot terjemahan dari kitabnya saudara Yahudi karena tidak ada kapasitas saya sebagai Kristen untuk mengetahui apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan empunya kitab. Itu dia. Seibarat Kristen itu seperti sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mereka jadikan sebagai kitab suci dan mereka mendirikan agama baru. Itulah yang terjadi dengan Kristen. Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu mereka jadikan kitab ini sebagai kitab dan mendirikan agama baru, yaitu Kristen. Lucu kan? Lucu. Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok manusia. Lalu sekelompok manusia itu membuat agama baru, Tuhan baru, Nabi baru, hari ibadah baru, tapi menggunakan terjemahan Al-Quran, meninggalkan ajaran aslinya. Itu namanya jahiliyah. Silakan saudara Al-KTP.
Oke, makasih Beda Bang. kan, Saya yang beda pamit dulu. kali Makasih, artinya Bang. ya, Bang Billy. Jauh beda artinya. Kalau saya bertanya Bang Zuma, Kita biarkan dulu, Saudara Al-KTP belum selesai. silakan. Ya, boleh gantian Bang. Oke, silakan. Makasih Bang Iwan. Iya, sama-sama. Oke, saya mau tanya nih Bang Zuma, mungkin karena Abang Zuma udah punya akal kan, karena akalnya lebih besar, jadi bisa diuji lah ya. Ya Bang Zuma. Yang menguji akalnya yang lebih kecil gitu. Oke, maksudnya aku percaya lah Abang Zuma bisa punya akal dan bisa menjawab lah, bisa berdasarkan dalil-dalil dan referensi yang lain lah ya, karena akalnya lebih besar kan Daripada Oke, Anda. Bang Zuma. Iya, silakan. Oke. Jadi Tuhan Abang Zuma itu berapa Bang? Satu. Satu Tuhan saya. Ya. Satu itu apa Bang? Satu itu ahad, tunggal, tidak berbilang, tidak bisa dibagi. Makanya kami sebutkan ahad. Cerminan untuk orang Indonesia itu satu, artinya dia tunggal, absolut, entitas yang berdiri tunggal. Tunggalnya itu absolut, tidak berbagi, tidak berbilang. Satu itu hanya untuk hanya untuk mudah dipahami. Oke. Iya. Jadi tunggal itu adalah satu dalam definisi maksudnya tidak tercampur dan satu ya. Yes. Oke. Kalau saya mau mengatakan kepada Bang Zuma itu berapa Bang? Saya satu. Oke. Bang Zuma itu satu dikatakan Bang Zuma dikatakan satu. Di dalam tubuh Bang Zuma ada roh nggak? Ada jiwa nggak? Ada. Tubuh dan jiwa sama nggak Bang? Tubuh dan jiwa enggak, beda. Oke. Roh dan jiwa beda nggak Bang? Beda. Berarti Abang 3 dong, bukan satu. Satu, saya satu. Katanya beda. Saudara, ketika saya berkata saya, maka yang berbicara di situ adalah jasad, ruh dan jiwa saya. Oke. Saya mau punya tahu Bang Zuma, definisi kata ekad atau definisi kata tunggal itu seperti apa maksudnya itu Bang? Coba dijelaskan secara akalnya ya. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, hakikat Tuhan itu hanya Dia. Tidak ada yang lain. Di luar daripada dirinya, bukan Tuhan. Misalnya, andaikan bisa Tuhan itu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Andaikan Tuhan kemudian bisa turun menjadi piring, maka piring itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena itu sudah di luar daripada dirinya. Berarti dia boleh dikatakan Tuhan menciptakan Tuhan, atau firman menjadi daging, tapi itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu entitas tunggal absolut. Iya. Oke, itu nanti pertanyaan selanjutnya saya nanti Bang Zuma, itu tunggal. Ternyata di dalam Al-Quran itu jamak, bukan tunggal sebenarnya. Tapi itu nanti. Tapi yang saya mau itu nanti pertanyaan selanjutnya Bang Zuma. Yang saya mau tahu yang satu itu, definisi yang satu itu. Itu ada dua definisi Bang Zuma. Mana yang nanti lebih cenderung dalam Islam melihat definisi satu itu apa? Yang satu, yang pertama tadi saya udah jelaskan ya, Bang Zuma itu dikatakan satu padahal di dalam diri Anda itu ada 3. Itu definisi pertama ya Bang Zuma ya. Nah, definisi kedua, batu itu dari dalam sampai keluar sama enggak? Kalau kita lihat ya, karena saya bukan ahli batu, kita lihat sama. Maksud tinggal dijawab aja lah. Iya sama, kenapa emang? Iya. Batu kan? Batu punya roh enggak? Enggak. Oke. Batu punya jiwa enggak? Enggak. Dikatakan satu enggak? Satu. Iya. Benda mati enggak? Mati. Oke. Mana definisi ketuhananmu di situ? Yang dua itu. Tuhan saya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, maka tidak bisa dimisalkan dengan benda. Beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa saya setarakan dengan kera, betul nggak? Boleh nggak saya setarakan dengan kera? Kera punya roh, kera punya jiwa,
Kera juga punya daging, betul? Apa bedanya Tuhanmu dengan kera? Kutanya dulu. Mana dalilnya kera punya roh? Mana dalilnya? Elah, kalau dia tidak punya roh mati dia. Mana dalilnya? Kacau, Mana ini dalilnya? kacau, Mana, Okten. mana? Jadi monyet itu hidup bukan karena roh. Loh, di dalam dirinya dia tidak memiliki yang namanya akal pikiran, tapi dia tidak. Saya tidak mengatakan akal. Saya mengatakan jiwa. Terus Jiwa itu perpaduan antara roh dan jasadnya kera. Meskipun pada sisi ini dia tidak sama seperti manusia. Nah sekarang kalau Anda mengatakan apa yang Anda ingin katakan dengan bertanya seperti itu tentang Tuhanku, Anda menganalogikan Tuhanku dengan diriku. ya Tidak kan, bisa, akal bisa karena sampai Tuhanku ke itu tidak memahami sama ketuhanan, seperti bukan? Saudara, Tuhanku itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Kitabnya orang Yahudi berkata, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Akalnya kan bisa memahami, ya kan? Akalnya lebih besar kan, bisa memahami ketuhanannya kan. Tadi saya Maksudnya? mau tahu mana definisi dua tadi, definisi satu itu yang alam itu seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Pencipta alam semesta ini tidak sama, tidak serupa, tidak semisal dengan apapun. Berarti Belum masuk di otak, belum? Tapi berarti bukan satu dong. Anda mempersamakan batu banyak batu ginjal, batu cincin, batu telinga. Anda mempersamakan manusia, ada Bang Suma, ada Bang Billy, ada Bang Alif, ada Bang Alfi, banyak manusia. Tidak bisa disetarakan dengan manusia. Tuhanku beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu bisa disetarakan dengan makhluk yang lain. Maaf nih, saya balik tanya boleh? Silakan. Oke. Anda mengambil analogi tadi kan, 3 dalam 1, betul? Betul. Kamu mengambil analogi itu semisal Tuhanmu, betul? Betul. Yesus ada berapa pribadi dalam dirinya? Dia ada 2 natur. 2 natur atau 3? 2 natur. Jiwa? Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya dia manusia sejati. Kena kau. Anda menganalogikan sahabat, ini geliran saya. Anda bertanya tadi kan, saya menjelaskan. Bang Suma kau katakan ada jasadnya, ada ruhnya dan ada jiwanya. 3 dan kau katakan 1, betul? Betul. Yesus ada jiwa, ada roh, ada jasad, betul? Betul. Berarti Yesus sudah memiliki 3 pribadi. 3 pribadi itu 3 pribadi begini cuma. Kalau dikatakan kena kau. Kalau kau tambahkan lagi pribadi burung merpati dan pribadi Tuhan lain, berarti Yesus memiliki 5 pribadi. Kena kau kan? Ayo. Enggak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Roh, jasad, jiwa. Ya. Betul? Ya. Berarti Yesus dia kan manusia sejati, ya, sebagai manusia dia memiliki 3 komponen tadi, betul? Betul. Ketika dia menempel kepada Tuhan, kepada dewa Theos, 3 ini ikut nggak? Iya. Sudah berapa Tuhanmu, pribadi Tuhanmu? Kemanusiaannya itu bukan Tuhan cuma, tetapi ilahiyahnya itu. Anda tadi mengambil analogi Bang Suma itu 3 pribadi. Kenapa Anda mengambil analogi Bang Suma 3 pribadi dan batu itu 1 pribadi? Anda ingin mengatakan Tuhanku setara dengan batu kan? Ya. Dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda dan Anda ingin mengatakan Tuhan Anda setara dengan manusia kan? Ya, begini Pak. Yesus sudah memiliki 3 pribadi. Berarti Yesus itu sabar. Berarti Yesus itu sudah memiliki trinitas di dalam dirinya, 3 tetapi 1. Jangan kau campur lagi Bapak masuk ke situ. Jangan kau campur lagi trinitas dong. Roh Kudus. Jangan kau campur lagi Roh Kudus di situ. Oke. Abang Zuma berapa? Saya 1. Lah tadi katakan Tuhan Yesus. Kalau itu 3, Yesus. Nah terus Anda katanya berarti kalau Anda mengambil contoh seperti Tuhan Yesus berarti Anda juga Tritunggal dong.
di dalam diri Anda. Yang menjadi Bang Suma, sabar. Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi Bang Suma ini Tuhan atau bukan? Ya Anda manusia lah, karena nggak ada. Yang menjadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Yang keilahiannya yang menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Nah, berarti Yesus ini, tubuh Yesus ini Tuhan atau bukan? Manusianya bukan, yang manusia biasa lah. Kamu bohong. Kamu baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesus inilah kepenuhan ketuhanan. Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmani. Ada donatur nggak di situ? Jasmaninya yang dikatakan. Iya, jasmani dan keilahian kan? Bukan, jasmaninya itu. Jangan kau bohong, Jangan kau bohong. Di situ dijelaskan secara jasmani dan ke Allah. Tidak ada dan. Tidak ada dan di situ. Kamu jangan bohong. Kolose 2. Kolose 2 Anda baca, silakan. Anda baca. Jangan kau bohongi saya. Saya ini ahli Bible. Pendetamu aja cium tangan sama saya. Mana kata dan di situ? Kalau ada kata dan di situ, saya turun dan saya tutup komal. Silakan. Kolose 2:9. 2:9. Ya. Baca. Sebab dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terus itu udah jelas. Jedar. Garis bawahi. Jedar. Mana dannya? Seluruh kepenuhan apa jemaah? Kepenuhan kealahan. Apanya yang kepenuhan kealahan? Apanya yang penuh? Keilahian. Apanya yang penuh? Ya keilahian di dalam diri kemanusiaannya itu. Kena kau. Jadi secara jasmani Yesus itu jasmaninya adalah kemanusiaannya manusia biasa. Dalilnya mengatakan apa? Penuh dengan keilahian, kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Kealahan. Apanya? Kealahan. Apanya yang penuh dengan keilahian? Apanya? Ya ilahi itu ya Tuhan lah. Kok tahu sih? Dalil kitabmu sendiri kau berakin, Cak Ayu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasad seluruh kepenuhan keteosan. Jadi jasadnya Yesus termasuk biji sakarnya, mohon maaf, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhanmu juga. Betul? Namanya manusia cuma di situ ada dua natur. Tidak ada dua natur di situ. Jasmani Cak Kangkung, tidak ada dua natur di situ. Di situ sudah satu natur. Di dalam dialah, dengar. Di dalam dialah berdiam secara apa? Secara apa? Berdiam secara jasmani. Secara jasmani. Apa yang berdiam secara jasmani? Di dalam dirinya itu kan sejasam keutuhan. Saya ulang pertanyaan saya. Apa yang berdiam secara jasmani? Tubuh. Apa yang berdiam secara tubuh? Seluruh kepenuhan kealahan. Berarti biji sakarnya juga adalah Allah. Nenekmu kiper, saudara kota. Saya tanya samamu, biji sakarnya Yesus penuh dengan keilahian atau tidak? Jelas, keilahian itu betul. Terima kasih. Kepenuhan. Kita bawa tepuk tangan. Berarti Bang Suma selama ini dituduh menghujat dengan mengatakan Kristen menyembah batu zakar. Hari ini kita sudah buktikan bahwa batu zakar Yesus kepenuhan segala keilahian. Namanya kemanusiaan jemaah. Kok kemanusiaan? Keilahian. Dua natur. Berarti kok dua natur lagi? Katanya punya. Kok dua natur? Kok dua natur? Di mana dua naturnya? Hei, di mana dua naturnya? Di situ di mana? Dua naturnya di mana? Oke, bentar. Ya, silakan. Ya, biar kita jangan tipu-tipu ya di sini cuma ya. Ya, silakan. Betul itu, betul. Jangan tipu-tipu kita, yuk. Laju baca, semangat. Sebab ini cuma kita garis bawah ini ya cuma ya. Iya, besarin. Oke.
Host, besarin host. Supaya kita jangan bohong-bohong di sini Juma. Ya, silakan. Oke. Ya. Tak mana pulpen di sini. Oke. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa Juma? Biologis, tubuh, jasad. Garis bawah ini ya. Ini Iya, poin jasmani. ini, poin. Iya, jasmani. Ini Oke, poin, jasmani. ya. Iya, jasmani. Ini poin. Ya. Dan enggak ada dan seluruh kepenuhan ke ilahian. apa ini Juma? Keilahian, keteosan dalam bahasa Yunani. Ini ada dua poin, ini poin kedua Juma. Jadi jasmani dan kealahan. Jadi Allah, kealahan berdiam secara tubuh. Oh, bukan begitu. Berarti jasadnya Yesus. Dengar. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya. Jasadnya Yesus itu berdiam padanya ke Tuhan. Bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik nggak? Bisa. Oke. Dalam jasad Yesus. Bentar. Saya mau lihat dulu kosakata bahasa Indonesia Anda. Jasad itu disematkan kepada siapa Juma? Jasad itu kepada tubuhnya Yesus. Di dalam bahasa Ibrani-nya, Yunaninya disebut somatikos. Oke. Jadi somatikos itu tubuhnya. Buka KBBI Juma. Jasad itu disematkan kepada orang hidup atau orang mati Juma? Orang mati. Oke. Anda udah mati belum? Apa Anda mati apa hidup? Kenapa lari ke saya ini? Enggak, kosakata Anda jasad itu kan tidak benar bahasa. Oh ya udah, secara jasmani udah, jangan pakai gitu jasad. Dong. Udah. Nah, jadi, Oke. Jadi salah Anda di situ ya? Ya, saya hilap. Oke. Nah, jadi jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi di dalam kalau jasmani itu bicara apa? Jasmani itu bicara apa? Jasmani itu adalah berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan dalam hal ini kedagingan, betul? Betul. Biji sakarnya termasuk kedagingan nggak? Berdasarkan Yohanes juga kan? Firman menjadi manusia. Iya. Oke. Berarti batu sakarnya termasuk jasmaninya nggak? Termasuk. Batu sakarnya kepenuhan keilahian juga nggak? Ya dari kaki sampai kepala, betul. Oke, berarti salah nggak kalau saya mengatakan Anda menyembah Tuhan berupa biji sakar? Betul. Salah nggak? Itu salah Juma, salah. Tadi Anda sudah mengakui bahwa biji sakarnya itu kepenuhan keteosan. Ya kan? Iya, betul? Kepenuhan. Betul. Oke. Berarti Juma. Dengar. Berarti ketika biji sakar Yesus hilang, berarti Tuhanmu cacat. Kalau kehilangan bagian daripada berarti kamu cacat, Tuhanmu cacat. Kalau sakarnya hilang, Tuhanmu cacat, betul? Maka dia harus tetap ada zakar, karena zakar juga adalah bagian daripada Tuhanmu, betul? Cacat apa Juma? Kamu ngomong apa sih? Nggak nyambung sih. Cacat apa yang cacat? Enggak, saya hanya ingin menolongmu. Boleh tidak kemudian Tuhanmu dikatakan sempurna kalau tidak ada biji sakarnya? Dan namanya manusia lah. Harus manusia, ada. Sempurna. Harus ada kan? Berarti biji sakar juga kepenuhan ketuhanan, betul? Iya. Mana yang lain disembah? Berarti salah nggak kalau saya mengatakan sebagian dari Tuhanmu itu adalah biji sakar, betul? Salah Juma, karena Anda kan Oke. Terima kasih Anda sudah mengakui saya akalnya lebih besar dari Anda. Ternyata memang terbukti. Saya mau mengatakan sama Anda, ya, itu biji yang Anda sebutkan itu keilahian apa jasmani Juma? Jasmani yang kepenuhan. Jauh itu jasmani apa ilahi dulu Juma? Jasmani yang di dalamnya berdiam segala kepenuhan. Di sini letak kesalahanmu Juma. Di sini letak kesalahanmu Juma.
ketika Anda menyatakan bahwa di dalam jasmani Yesus ada kealahan, berarti semua jasmani itu Allah, bukan cuma karena ada donatur. Jadi Anda mengatakan bahwa kami penyembah Allah yang mempunyai biji, tetapi bijinya kan manusia, bukan Allah. Yang kami sembah adalah keilahian itu, kealahan itu, bukan kemanusiaannya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, Anda baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Buka kamera. Oke. Filipi 2. Berapa? Ingat ya. Tadi sudah dikatakan sebab dalam dialah berdiam secara tubuh jasmani. Filipi 2 berapa? Seluruh kepenuhan keteosan. Dah, selesai kita di situ. Ya, berarti biji sakarnya juga adalah Tuhanmu. Loh. Tadi nah kan Anda salah di sini kan? Kok salah pula? Oke, jasmani itu ilahi enggak? Kepenuhan ilahi. Iya. Ilahi sama jasmani sama enggak? Tetap aja nanti. Baca aja di Kolose. Tetap ya beda lah cuma udah. Oke, beda. Oke. Filipi berapa? Sekarang Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 coba. Oke. Saya baca ya. Ya. Yang buka kamera. Oke. Ya. Oke. Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul? Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh jemaah. Dia tidak menambahkan. Dia tidak menambahkan. Bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Oke. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan cuma? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Oke. Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya yang manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia, nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Keilahiannya. Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Oke, apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa?
kosong itu apa dulu yang Anda paham? Kosong Dia itu? menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia itu Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah ilahi dan manusia. Itu cuma. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Hah? Dalilnya mengatakan, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima Dia kasih. adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Kodrat manusia di dalam Dia dirinya. di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, Terus, gitu dong. apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Andi Yang disebut monitor. itu manusia apa ilahi cuma? Hei, Tuhanmu sudah jadi manusia. Nah, beda dengan gini ya cuma. Kalau biji sakar Nabi itu kan dari Tuhanmu lahir, sudah loh. menjadi manusia. Kolose lahir 2 sudah nomor cacat. 9. Dalam Dari lahir jasmani sudah Yesuslah cacat. kemudian Kalau Tuhan Yesus itu sempurna. kepenuhan secara kedewaan. Oke. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Asyhadu adadu. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul. Berarti kalau kita mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Halo Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih nomor rupa. Ya bamo ya besia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Untuk merasa. Silakan Les. Gimana Les? Bang Andi, selamat. Ya. Ya gimana Dek? Siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu lah. Kelainan tahun berapa? Tanya Bang Andi. Ini bawa sahabat ya Bang? Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus.
Kenapa? Karena Yesus berkata ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu adalah iblis, itu bukan Yesus. Jadi saudara ini pengikut Kristus. Gitu saudara. Yes. Ya. Yesus udah pasti Kristus. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Wah, bagus kalau gitu bang. Yang udah pasti-pasti aja lah. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mujizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang, dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu bang. Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah sekarang kita uji nih, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang sudah memastikan bahwa Yesus udah pasti Kristus. Yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu. Apalagi di Perjanjian Baru. Ya coba tunjukkan. Dari buahnya saja, dari buahnya saja kan nabi palsu itu. Itu buahnya aja, apa? Terlalu apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Ya. Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya kata Yesus. Buahnya satu, ya, memanggil aku tuh baik. Memanggil aku tuh Han. 2, bermujizat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh kok begitu pula masalahnya, bukan begitu? Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula?
Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari buahnya. Dan apa buahnya? Apa buahnya kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Mana coba tunjukkan kepada saya. Coba di mana dalilnya, Bang? Iya, silakan Anda baca. Iya, silakan Anda baca. Sederhana. Matius 7. Silakan Anda baca. Matius 7. Bentar. Nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat, kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan, ya. Ayo. Waspadalah kepada. Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. Iya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan? Ini yang menjelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Gitu, Bang. Ya, terus sampai palsu itu menyamar sebagai domba. Iya. Siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Lah, kan serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, Bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada jadi ada nyata kok. Di mana? Dicari. Di mana? Enggak ditulis Kristen di situ, enggak ditulis Islam, makanya kita cari, Bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi ya gitu dong. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Ya, buahnya lah, Bang. Dari buahnya. Iya, dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya basia ya bamua. Ya biarkan ya narasi aja, Bang. Abang narasi buahnya itu apa ya, silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini, Bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat, datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya?
Islam. Tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang menyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain bang. yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan sunat tuh. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis di situ adalah bermujizat, mengusir setan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomongnya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang memanggil tidak semua aku, orang itu siapa bang? Ya tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa bang? Apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel juga memanggil Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan. Tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, ya, di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat harus dijalankan. Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti Kristen lah yang dimaksud. Islam tidak masuk ke situ. Islam tidak masuk ke sana. Kenapa? Hukum Taurat. Islam tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena Islam tidak kemudian bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Islam tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah murid aslinya Yesus, Bani Israel yang melakukan hukum Taurat, dan Kristen yang bukan Bani Israel yang tidak melakukan hukum Taurat. Hanya ada dua kandidat, Yudaism atau Kristen. Nah, siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi? Kalau Yahudi nggak mungkin karena memang mereka Yahudi. Kristen ini yang bukan Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Serigala nyamar domba. Kristen itu mengaku domba tapi makan babi. Domba itu makannya rumput bukan daging. Ada nggak Yahudi makan babi? Enggak. Kenapa? Mereka domba. Kalau kalian makan daging babi, bisa nggak kalian itu dikategorikan domba? Tidak. Namanya apa nih? Namanya